Bataknya orang Jawa. Dan BTW, Pak Prabowo itu keturunan orang Banyumas ya. Kadang-kadang, maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Atau yang biasa dianggap sebagai bahasa Jawa asli atau bahasa Jawa murni. Sementara bahasa ngapak adalah bahasa Jawa tahap awal, yang disebut tahap Jawa Dwipa. Punya teman ngapak atau Anda sendiri orang ngapak? Nek kayak gue ya pada baik kayak nyampe wong ngapak Banyumas. Nek orang ngapak nah ora kepenak. Rungokna disit lah. Ya rungokna disit maneh. Nah, anu usahane maning apa? Usahane pokoknya tampilnya ben ayu terus lah, ben pada melirik menyong. Soalnya kan Mas, ya sepurnya gerbong berapa? Ternyata bahasa Jawa ngapak adalah bahasa Jawa asli loh. Hah? Gimana maksudnya? Mari kita bahas. Bahasa Jawa ngapak atau bahasa Banyumas adalah sebuah dialek bahasa Jawa yang bisa kalian temui di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat, yakni Jawa Tengah yang perbatasan langsung dengan Jawa Barat atau perbatasan langsung dengan suku Sunda. Dan bahasa Jawa ngapak ini terbagi dua jenis, yaitu ngapak selatan dan ngapak utara. Ngapak selatan ini letaknya di bekas Karisidenan Banyumas. Kalau sekarang ya seperti Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan kalau ngapak utara itu letaknya di eks Karisidenan Pekalongan. Ya kalau sekarang ada di Tegal, Brebes, Pemalang, dan Pekalongan itu sendiri. Bahasa Banyumasan adalah bahasa Jawa yang dipakai sama masyarakat di wilayah eks Karisidenan Banyumas dan eks Karisidenan Pekalongan. Ciri umum sekali dari bahasa Jawa ngapak adalah dia tetap mempertahankan bunyi A di kata-kata bahasa Jawa, seperti untuk kata sega, sapa, atau apa. Sedangkan di bahasa Jawa lainnya, di Jawa Jogja atau Solo, huruf A tadi biasa diubah menjadi O. Jadi kalau kata tadi di bahasa Jawa ini menjadi sego, opo, dan sopo. Selain itu, untuk huruf konsonan seperti D, K, D, B di bahasa Jawa ngapak juga diucapkan dengan keras dan jelas. Misalnya kata kretek, itu kan jelas, G-nya dibaca dengan keras dan jelas. Sedangkan kalau di bahasa Jawa kayak Jogja atau Solo, kata kretek tadi itu diubah menjadi lebih lembut, kayak menjadi kretek. Atau kata beda, di ngapak huruf B dan D-nya itu dibaca dengan jelas. Dan A ya tetap A. Sedangkan kalau di Jogja atau di Solo, itu menjadi bedo. A-nya menjadi O dan B dan D-nya nggak terlalu jelas dibacanya. Gini, yang khas dari bahasa Banyumasan adalah banyak bunyi vokal A, terutama di bagian akhir kata. Sementara di bahasa Jawa baku, bunyi A itu berubah menjadi O. Misalnya, di Purbalingga orang ingin makan sega atau nasi. Sementara di Solo nyebutnya sego. Nah, selain itu, berbeda dengan bahasa Jawa Jogja atau Solo yang terkenal dengan lemah, lembut, dan halus, bahasa Jawa ngapak ini terkenal dengan lebih keras atau kasar. Tapi maksudnya itu lebih belak-belakan, lebih terbuka, dan lebih setara atau egaliter. Kalau di Banyumas sendiri itu istilahnya blakasuta atau cablaka, yaitu tok melong, apa anane, diomongkan langsung. Jadi kayak belak-belakan pol, orang seneng yang ngomong orang seneng. Hal ini yang juga membuat Pak Prabowo, presiden terpilih, ngomong kalau orang Banyumas itu Bataknya orang Jawa. Dan BTW, Pak Prabowo itu keturunan orang Banyumas ya. Kadang-kadang, maaf Pak, suara saya keras, saya ini setengah Banyumas, setengah Minahasa Pak. Bapak kan Solo, oh, halus. Ya ini kalau Banyumas ini apa itu Bataknya orang Jawa. Nah, menurut ahli bahasa H. Budiono Heru Satoto, dalam bukunya yang berjudul Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak, menerangkan bahwa bahasa ngapak atau bahasa Banyumasan adalah bahasa asli turunan dari bahasa Jawa kuno. Jadi, bahasa Jawa yang dikenal luas, yakni bahasa Jawa Jogja atau Solo, itu bisa disebut dengan bahasa Jawa baku. Bahasa Jawa baku ini sudah melewati banyak sekali perkembangan hingga pada zaman Pujangga Baru, yakni di abad ke-18. Sedangkan kalau bahasa ngapak atau bahasa Banyumasan adalah bahasa turunan dari bahasa Jawa Dwipa, yakni sebuah bahasa Jawa tahap awal, atau yang biasa dianggap sebagai bahasa Jawa asli atau bahasa Jawa murni. Sementara bahasa ngapak adalah bahasa Jawa tahap awal, yang disebut tahap Jawa Dwipa. Artinya bahasa dari orang yang tinggal di Pulau Jawa, yang konon adalah Jawa murni atau pure Javanese language. Nah terus kenapa kok bahasa Banyumasan itu tetap mengikuti kaidah-kaidah dari bahasa Jawa kuno atau bahasa Jawa Dwipa? Hal ini menurut Bapak G. Mudianto, Kerajaan Mataram yang berkuasa di Jawa dari tahun 1586 sampai 1755 yang berpusat di Solo atau Jogja pada zaman Sultan Agung, karena terinspirasi dari bahasa Arab,
mulai mengembangkan dialek bahasa Jawa baru, yakni salah satunya adalah mengubah pelafalan huruf A menjadi huruf O. Dialek baru ini digunakan di daerah lingkungan keraton yang elit untuk membedakan dengan daerah-daerah yang berada di luar lingkungan keraton. Pada perkembangannya, penduduk yang berada di dekat dengan daerah keraton itu mulai mengadopsi dialek ini. Sedangkan orang-orang Ngapak atau orang-orang Banyumasan yang berada jauh di luar lingkungan keraton tidak terpapar dengan dialek baru ini. Makanya di masyarakat Banyumas itu ada istilahnya sendiri, yakni adoh ratu cedak watu, yang arti secara harfiahnya adalah jauh dari penguasa dekat dengan batu. Hal ini tuh menggambarkan bagaimana masyarakat Banyumasan itu terpisah dengan jarak yang sangat jauh dengan para penguasa atau orang-orang keraton. Lokasi daerah berbahasa Ngapak yang jauh dari pusat kekuasaan membuat budaya yang ada di masyarakat masih jarang yang terpengaruhi budaya Ningrat. Masyarakat penutur Ngapak disebut sebagai adoh ratu cedak watu, jauh dari raja dan dekat dengan batu, yang artinya mereka jauh dengan rajanya baik secara geografis maupun interaksi kebudayaan. Tapi mungkin karena bahasa Jawa Ngapak ini itu unik atau terdengar lucu, gak heran banyak komedian atau video-video lucu yang memperlihatkan keunikan atau kelucuan dari bahasa Jawa Ngapak ini. Sebut saja komedian yang berasal dari daerah ini. Ada Mas Indro itu dari Purbalingga, lalu ada almarhum Bapak Kasino dari Gombong Kebumen, terus ada Mas Parto juga yang keturunan dari Bobosari Purbalingga juga. Dan ada Desi Genoveva yang berasal dari Cilacap. Ya. Don koyo banget ya. Sukang bobot sari bisa ngagoyo kiye. Yang pan ngapen. Ngapen? Siki ya. Tapi karena hal ini juga itu sering muncul stereotip bahwa kalau bahasa Jawa Ngapak ini adalah bahasa yang lucu, medok, dan kampungan. Ini juga yang dialamin gua lah. Gua kan kuliah di Surabaya. Nah di Surabaya ini orang-orangnya juga orang-orang Jawa gitu loh. Jawanya sangat kental. Tapi ketika gua ngomong sama orang-orang Banyumas, yang sesama Banyumas, gua ngomong Ngapak, kadang teman-teman gue yang dari Jawa Timuran itu bisa ketawa. Hal ini karena bagi mereka bahasa Jawa Ngapak ini itu terdengar sangat medok dan lucu. Lalu sekarang gue kerja di Jakarta. Ya apalagi orang-orang Jakarta, orang-orang yang kalau ngomong tuh lo gue kayak gitu. Jadi ketika di sini di Jakarta, ketika gue lagi ngomong pakai bahasa Indonesia, tentu gue masih ada medok-medoknya kan. Tentu orang-orang sini ketika dengar ya bisa ketawa atau bisa nebak bahwa gue itu berasal dari daerah Ngapak. Tapi belilah nyong ngomongnya sekar-karpe nyong. Oh nyong emang asalnya sekang Ngapak. Walah polisi maning. Art nilang apa? Yang ngono art ditilang apa nek? Surat-surat lengkap, nyong gawe helm, miki pas nganggo tak nggo helm mek. Pajak tertib boleh bayar. Rikat nilang apa nek jal wis. Gara-gara nyong mandek nang dalan apa? Art ditilang. Geh rikat jane polisi apa pramuka. Tapi sayangnya bahasa Jawa Ngapak atau bahasa Jawa Banyumasan ini itu adalah salah satu bahasa atau dialek yang terancam punah. Hal ini karena penutur dari bahasa Ngapak ini itu enggak sedikit yang merasa malu ketika mereka sedang berbahasa Ngapak. Ya balik lagi karena bahasa ini tuh memiliki stereotip, yakni bahasa yang lucu, medok, dan katro. Hal ini itu menyebabkan banyak dari penutur dari bahasa Jawa Ngapak ini itu enggan untuk menggunakan bahasa Jawa Ngapak atau bahasa Banyumasan, atau minimalnya ketika mereka ngomong dengan orang lain, mereka sekuat tenaga berusaha untuk menghilangkan aksen Ngapak. Bahasa Jawa Banyumasan adalah salah satu bahasa daerah yang sedang terancam. Sebagian penuturnya ngerasa nggak percaya diri karena bahasa ini mendapatkan stigma katro, ndeso, atau nggak modern. Cuman bagi gue ya, karena gue itu asli orang Banyumas, sebisa mungkin ketika berinteraksi dengan orang yang sesama berasal dari Banyumas atau berasal dari daerah yang Ngapak, gue bakal ngomong Ngapak sama orang ini. Karena bagi gue, bahasa Jawa Ngapak ini adalah identitas diri gue. Identitas yang membentuk diri gue sendiri. Nah, itu aja video dari gue. Kali-kali gue ada salah atau sekedar kalian ingin menyapa gue, jangan ragu untuk menulis pesan di kolom komentar. Jangan ragu juga untuk memberikan like dan subscribe biar gue lebih semangat. Dan go wong-wong Ngapak, ajak lalen, orang Ngapak, orang kepenak.